Saya bukan iklan ya. Kalau sudah hidup di tahap itu. Nyaris tanpa upaya semua berkah datang. Kenapa? Ada orang yang bisa kun fayakun dalam hidupnya. Karena selaras. Ini sudah jungkir balik. Sudah beli doa-doa mustajab. Kita lihat Quran surat Asy-Syura. Surat ke-42 ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ini mu di sini saat itu jatuh pada Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi artinya Allah sedang mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu ajaran yang sama yang disampaikan kepadamu gitu. Gak mungkin kan dari Allah yang sama ajarannya berbeda. Nah kenapa jadi berbeda? Nah itu yang harus Bapak Ibu pikirkan, PR itu. Gak saya jawab. Lalu apa perintahnya? Tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama itu. Keren gak ayat ini? Keren apa tidak? Ulangi. Tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalam itu. Tetapi sekarang kenapa ya? Malah justru agama ini menjadi pemicu untuk kita gampang dipecah belah. Kenapa malah setelah kita beragama itu malah kita jadi ego, merasa kelompoknya paling benar, kelompok yang lain salah, salaman aja nggak boleh. Lucu. Padahal perintahnya di Quran, tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalam agama itu. Harusnya agama itu menjadi pemersatu. Ini renungan buat semua nih. Buat para ulama, para kiai, tokoh agama. Mari kita renungkan. Kenapa agama malah justru jadi pemicu untuk terjadinya pecah belah. Mohon maaf. Terus terang ya, saya merasa prihatin. Masih ada sekelompok orang tertentu yang menyerang keyakinan orang lain. Agama itu jalan buat pribadi masing-masing, Bapak Ibu. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Nah ini tambah dalam lagi nih ayat. Siapa orang musyrik? Musyrik itu orangnya sifatnya syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Makanya ketika seseorang yang sudah bebas dari syirik, dia menyeru Tuhannya, orang-orang yang belum ke sana pasti merasa berat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tentang orang khusyuk masih ingat? Ternyata mengingat Allah pun menjadi berat bagi yang belum tahu. Betul? Iya. Nah kemudian Allah menarik kepadanya orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang-orang yang kembali kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini memberikan satu motivasi buat kita. Kalau kita mau kepadanya, Allah akan menariknya. Makanya ada kata-kata bijak. Kalau kamu datang kepada Allah satu jengkal, Allah mendatanginya satu depa. Kalau kamu datang kepada Allah berjalan, Allah akan menyambutmu dengan cara berlari. Keren Allah. Tapi mau gak kamu? Ayo kembali ke frekuensi alami kita. Kembali ke frekuensi alami kita, berarti kita kembali kepada Allah. Kapan? Sekarang. Kembali kepada Allah tuh sekarang. Bapak Ibu.
Jika hari ini sudah menanam, jangan marah karena besok belum panen. Ada nggak? Hari ini nanam jagung, besok langsung mau panen jagung. Ada nggak gitu? Ada apa tidak? Jadi apa yang harus dilakukan? Rawat tanamanmu, siram dengan cinta, ajak bicara. Tidak ada yang instan artinya dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, yuk sekarang mulai hari ini kita mulai menanam. Apa yang kita tanam? Kejujuran aja dulu. Ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Tanam kejujuran itu. Rawat, siram. Pasti suatu saat akan panen Bapak Ibu. Saya merawat kejujuran itu sejak dari kecil. Jujur pada diri sendiri terutama. Ya. Kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, kita juga akan jujur kepada orang lain. Maka saya bicara ya sejujurnya, apa adanya. Dan saya tidak bisa harus menjadi seperti kebanyakan orang. Karena saya tidak sama dengan mereka. Semesta hanya akan memberi yang kita pancarkan. Lewat apa? Lewat pikiran, lewat perasaan, lewat tindakan. Yang kemudian kita akan menjadi medan magnet yang bisa menarik semua yang kita inginkan. Bukankah itu yang Bapak Ibu mau? Sudah dikasih alatnya oleh Allah. Pikiran dan perasaan. Keren. Tantangan tidak memilih jiwa yang lemah. Melainkan hanya memilih jiwa-jiwa yang kuat. Jadi kalau dalam hidup kita banyak tantangan, berarti kita memang dipilih sebagai jiwa yang kuat. Jiwa yang lemah tidak akan dihadapkan pada tantangan. Saya pernah bertanya sama ibu bapak saya, kenapa bapak ibu anaknya banyak amat? 12. Satu meninggal, yang ada 11. Makanya kalau di rumah kalau lagi gurauan sama anak-anak, anak-anak bilang, ayah ini katanya keluarga Tanah Abang. Sembarangan. Kenapa? Glosiran katanya. Karena sekeluarga satu lusin. Kayak celana kolor aja. Glosiran kan biasanya harganya itu diskon. Gak apa-apa. Saya bilang sama anak-anak. Glosiran juga yang penting tidak murahan. Ya kan? Semua benih yang dirawat saat ini akan indah pada waktunya. Setuju? Saya sering mengatakan, Bapak Ibu minta binatang mungil indah. Mungkin dikasihnya oleh Allah. Ulet dulu. Ya Allah, saya minta binatang mungil dan indah, dikasihnya ulet. Dibuang atau diterima? Dibuang apa diterima? Jujur. Model-model kayak gini mah pasti dibuang. Tapi yang percaya pada kebijaksanaan Allah, yang percaya kepada Allah, yang percaya pada proses yang sedang dibangun oleh Allah, begitu dikasih ulat, ini dari Allah, dia rawat. Jadi kepompong. Jadi kupu-kupu yang indah. Oh ternyata ini pengkabulan doamu ya Allah. Aku minta binatang kecil, mungil dan indah. Ternyata tercapai juga lewat sebuah proses. Coba bayangkan ya, yang dikasih ulat langsung dibuang kayak tadi. Dapat kupu-kupu yang indah. Itulah kalian. Makanya gak nyampe sama kupu-kupu yang indah. Karena saat dikasih ulat langsung dibuang. Pengennya kayak Doraemon Allah itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku bunga yang indah, yang wangi. Dikasihlah oleh Allah pohon yang berduri.
Terima apa dibuang? Terima apa dibuang? Pasti dibuang. Apaan nih? Mintanya saya bunga yang indah, dikasihnya pohon yang berduri, padahal itu pohon mawar. Dan tidak ada pohon mawar yang tidak berduri. Karena percaya pada kebijaksanaan Allah, diambil bunga mawar, dirawat, disiram. Suatu saat keluarlah bunga mawar yang indah dan wangi. Gitu nggak Bapak Ibu? Jujur, gitu apa tidak? Saya bingung mikirin kalian itu. Maunya apa? Minta sabar, langsung dikabulkan sama Allah. Dikasih suami yang gak sabar, masih merengek-rengek lagi. Ya Allah, gini amat suamiku ya Allah. Lupa dengan doanya. Padahal jadi orang sabar. Ya dikasih guru terdekatnya. Yang gak sabar amat. Coba, dirawat apa dibuang? Bohong. Bohong amat. Ini bekas pengadilan agama semua wajahnya. Nah gitu, kita itu kadang-kadang aneh, betul nggak? Iya. Tidak percaya pada kebijaksanaan Allah, inginnya semuanya serba instan. Padahal ya katanya rumah tangga ibadah. Kalau rumah tangga ibadah berarti pasanganmu adalah sarana ibadah. Betul? Iya. Sarana itu. Sarana untuk sabar, sarana untuk luas, sarana untuk memaafkan. Kan begitu. Makanya yang sukses, gambuhnya proses rumah tangganya, dandangnya penuh dengan gula. Habis gambuh dandang gula. Saya tahu dandangmu racun. Hidup itu tidak memilih siapa yang tercepat, tetapi siapa yang setia pada proses. Jadi hidup ini bukan perlombaan Bapak Ibu. Makanya nikmati setiap momen, setiap waktu, setiap hari. Nikmati semua pelajaran yang datang dalam hidup, disukai atau tidak disukai. Itu jalan untuk mengembalikan kita pada frekuensi alami kita. Ingat, Allah bukan sedang menghukum, tapi Dia sedang membentukmu supaya kamu kembali kepada frekuensi alamimu. Karena Allah ingin kalian semua pulang kembali. Dan kalau sudah pulang kepada Allah, kalian bisa mendengar suaranya. Selaras senada lagi dengan tujuan penciptaannya. Waduh Bapak Ibu, saya bukan iklan ya, kalau sudah hidup di tahap itu. Nyaris tanpa upaya semua berkah datang. Saya baru bicara pasta gigi di rumah, habis aja. Langsung dikirim tuh sama Bunda Tuti. Sekresek. Karena pasta gigi saya beda. Dulu kalau pasta giginya bukan itu, sering sariawan. Setelah pakai pasta gigi itu tuh Bunda Tuti tuh yang sepuh. Guru saya dulu di UPI. Beliau dosen biologi. Dan beliau tuh selalu tahu kalau odol saya udah habis. Gimana tuh resonansinya? Padahal saya gak pernah nelpon, malu. Jadi apa saja yang terbesit di pikiran, apa aja yang terasa di perasaan, itu betul-betul semesta itu. Jadi saya semakin percaya kalau kita ini adalah magnet yang sangat hebat dan bisa menarik apa yang kita dambakan. Kalau kita selaras, tubuh, pikiran, dan jiwa harus selaras. Semesta hanya memberi berdasarkan kelayakan vibrasi. Awas ya,
Kelayakan vibrasi apa artinya? Allah tuh tidak mengerti bahasa kita yang dilontarkan lewat mulut. Yang dimengerti oleh Allah itu adalah bahasa getaran, bahasa rasa, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Makanya, kenapa ada orang yang bisa kun fayakun dalam hidupnya? Karena selaras. Ini sudah jungkir balik, sudah beli doa-doa mustajab. Gitu-gitu aja hidupnya. Betul nggak? Karena kita selama ini tidak mengerti. Dikiranya doa itu untaian kata-kata yang keluar dari mulut. Padahal doa yang sebenarnya adalah getaran, energi, vibrasi. Itu. Mulut mengatakan, ya Allah saya minta kekayaan. Tapi rasa kita mengatakan, saya tidak layak untuk mendapatkan itu. Itu kan kontradiksi. Dunia hanya akan membalas apa yang kita wujudkan, bukan apa yang kita harapkan. Izinkan keajaiban itu tumbuh dari dalam diri, bukan dari luar diri. Saya kasih tahu berulang kali, keajaiban hanya muncul kalau kita hidup dengan kesadaran. Kalau kita hidup dengan ego, dengan ambisi, di situ tidak ada keajaiban. Ini orang yang percaya bahwa hidup dia adalah gaji dia. Ini kan ada orang yang percaya seolah-olah hidup dia adalah gaji dia. Makanya disuruh ini, suruh itu demi untuk melestarikan gajinya. Walaupun disuruh berbohong, tetap melakukannya. Banyak yang kayak gitu. Karena dia percaya hidupnya adalah gajinya. Tidak ada keajaiban bagi dia. Tapi orang yang berangkat dari kesadaran murni, dia bekerja semata-mata untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat keahlian yang dia miliki, lepas dari segala keinginan tentang uang. Malah dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bapak Ibu, koreksi. Apa yang membuat Bapak Ibu bekerja sibuk? Uang? Pengen uang? Berarti kita digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan digerakkan oleh rasa berkelimpahan, bukan digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh ketakutan-ketakutan kita yang berasal dari pikiran kita yang palsu ini, yang bernama ego. Akhirnya kita salah kaprah ya. Belajar ngaji, bukan belajar berserah diri kepada Allah, malah belajar untuk mengatur Allah agar Allah ngikutin keinginan-keinginan kita. Baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali, baca ini 5000 kali. Biar Allah tunduk sama kamu. Allah juga sering bingung. Yang Tuhan itu kamu apa gue, kata Allah. Gak bingung Allah itu ketika dengar doa-doa kamu? Doa yang ngatur-ngatur Allah itu? Kata Allah nih, yang Tuhan siapa? Oh yang kuasa kamu, ngatur-ngatur aku. Betul gak? Sepertinya yang maha tahu itu siapa? Bapak Ibu maha tahu atau so tahu? Bukan begini seharusnya. Tuh. Ciri orang so tahu begitu. Ketika ada yang terjadi itu bukan menerima kenyataan, tetapi kemudian mengimajinasikan yang seharusnya menurut egonya. Maka dia bilang, bukan begini seharusnya. Sedang menyangkal Allah? Sedang menyangkal Allah? Sedang melawan Allah? Sering? Apa sering sekali? Jawab. Lucu. Ngakunya muslim. Tapi tidak pernah berserah diri kepada Tuhan. Malah Tuhan disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan. Syukur dari kedalaman, sadar bahwa semua kejadian yang hadir memiliki makna dan alasan. Itulah syukur yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi syukur itu ya, apapun yang terjadi kita tahu di balik semua itu ada makna dan alasan terjadinya. Dan kita tidak menyangkal pada semua itu. Makanya orang yang sudah bersyukur tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi.
Tetapi selalu pertanyaannya, ajarkan Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat kejadian ini. Gitu Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Malas saya nanya. Makanya rasa syukur itu adalah alat yang dapat mengubah kualitas energi diri. Nah, ini juga dalam rangka mengembalikan frekuensi kita ke frekuensi alami diri kita. Syukur itu melipat gandakan segalanya. Syukur itu menerima segala sesuatu tanpa syarat. Karena percaya di balik semua peristiwa ada alasan terjadinya. Dan percaya kepada kebijaksanaan ilahi. Sudah sampai di situ nggak Bapak Ibu? Praktek kehidupannya. Belum? Mau sampai kapan? Umur udah berapa? Loba. Ketenangan didapat dari keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Nah kebanyakan kita ingin di zona nyaman. Arigas gitu tak gitu we. Padahal ya keyakinan, perhatikan, yang tidak pernah diragukan itu adalah fanatisme yang dibungkus dengan kepastian palsu. Seolah-olah kita sudah di zona nyaman, padahal zona itu sebetulnya zona yang tidak nyaman. Cuma kita berpura-pura nyaman karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Itulah pentingnya hijrah Bapak Ibu. Membuka diri untuk segala pengalaman baru, belajar hal baru, mencoba cara pandang yang baru. Karena ketika kita mengubah perspektif terhadap dunia, maka dunia akan berubah. Hebat ya, ternyata cara mengubah dunia itu bukan dengan cara mengubahnya keluar, tapi mengubah perspektif kita terhadap dunia. Dunia jadi berubah. Banyak ya, bagaimana cara mengubah pasangan? Ubah perspektifmu terhadap pasangan. Siapa pasangan itu? Terserah kita, mau dipandang siapa pasangan? Sekedar pendamping hidup? Sekedar untuk memenuhi kebutuhan uang? Sekedar untuk memenuhi kebutuhan seks? Cuma itu? Tergantung perspektif kita. Tapi kalau kita menganggap pasangan itu adalah dipasangkan oleh data karma kita, dipasangkan oleh data kita, bahwa saya dengan dia ada urusan di kehidupan yang dulu. Dan kenapa saya dipasangkan sekarang? Karena ada 3 yang harus saya selesaikan. 1, ada utang yang harus saya bayar. 2, ada jalan bengkok yang pernah dilalui. 3, ada pekerjaan yang belum saya selesaikan di kehidupan dulu. Maka saya disatukan lagi di kehidupan yang sekarang dalam rangka menyelesaikan itu. Mudah untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan dengan pasangan. Bahkan ujungnya kita bisa menganggap pasangan kita sebagai guru sejati kita. Kalau kita sudah bisa menganggap itu, gak ada penolakan. Bapak Ibu pernah belajar bela diri? Ada yang pernah belajar bela diri? Pernah? Belajar bela diri apa? Pencak silat. Kalau sama guru silatnya ditendang, nerima gak? Ditendang sama guru silat. Dipukul sama guru silatnya, nerima gak? Ini guru silatmu nendang, terima gak? Hah? Gak ngerti kalian itu. Yang namanya guru bela diri, karate, tinju, silat, ya siap untuk diperlakukan apapun sama guru supaya kuat. Sekarang saya ingin tanya, kalau sama guru karate ditendang, nerima? Kenapa nerima? Kan guru. Coba ditendang sama tetangga. Nolak gak? Nah sekarang saya mau nanya sama kalian, jujur. Apa bedanya guru karate dengan tetangga? Kan sama-sama nendang. Yang satu marah, yang satu nerima. Bedanya apa? Yang ini orang lain, yang ini guru.
Paham? Jadi kalau diomelin sama tetangga, marah nggak? Diomelin pasangan. Kalau kamu marah berarti kamu menganggap pasanganmu adalah tetangga. Gitu aja kok. Begitu diubah sudut pandangnya, sikap kita berubah? Berubah. Oh, pasangan saya adalah guru saya. Jadi dia apa-apapun ikut guru. Dia tidak sedang menghukum saya, tapi dia sedang membentuk saya. Karena seorang guru tidak pernah menghukum, tapi membentuk. Seorang guru ingin anak muridnya kuat, betul? Makanya, karena dia sedang latihan bela diri, ya udah suruh lari, ditendang, di apa. Itu dengan maksud supaya kuat. Dia tidak sedang menghukum, sedang membentuk. Orang lain tuh menghukum loh, tapi kalau guru itu membentuk. Itu bedanya. Jadi pasanganmu guru apa tetangga? Nah loh, biar kerasa sekalian. Dunia ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipelajari, dihayati. Dunia itu tujuannya. Jujur ya, sering menghindari dunia? Nah, kalau menghindari dunia, kalian gak ngerti. Sering menghindari masalah? Suka kan? Cekcok sama pasangan, kabur. Bukan dipelajari, malah dihindari. Saya jujur mau tanya, kalau udah pulang cekcok lagi, tambah gede. Betul enggak? Iya. Ceritanya aja. Niiskeun pikir. Niiskeun pikir mah di lemari es. Ya itulah ya, karena kebanyakan ngikutin orang ya. Dan orang juga begitu. Barejeng hasilnya. Betul enggak? Oke. Ada juga. Ada yang pernah datang sama saya. Ayah boleh nggak mesantren tempat ayah? Santren. Sebentar. Emang kamu kenapa? Saya lagi ada masalah sama suami. Pulang. Saya suruh pulang aja. Mau mesantren karena ada masalah. Bukan pengen tahu, bukan mau berubah. Ya? Iya. Nanti kamu di pesantren bikin masalah baru lagi. Itu kadang-kadang kita senang ya melakukan pelarian-pelarian seperti itu. Gak ada hasilnya Bapak Ibu. Apapun yang tidak disukai, hadapi. Suatu saat tidak akan datang lagi kalau kita udah menerimanya dengan tulus. Tapi apapun yang tidak disukai dihindari, akan datang berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya? Oke. Oleh karena itu, tugas kita hari ini apa? Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu memiliki alasan yang kuat. Bahkan untuk bangun pagi sekalipun punya alasan yang kuat. Saya bangun pagi tadi udah punya alasan. Hari ini saya akan berbagi insight. Saya akan berbagi pengalaman. Biar lebih banyak lagi orang yang tersadarkan. Makanya bangun paginya penuh semangat. Pagi-pagi saya udah olahraga, 7 kilo lari. Sarapan yang enak, yang sehat. Karena hari ini saya akan bertemu orang-orang yang sefrekuensi dengan saya. Hari ini saya akan bertemu dengan orang-orang yang membahagiakan saya. Jadi ada alasan setiap bangun pagi itu. Makanya itulah pentingnya menetapkan tujuan. Lakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Ya, keajaiban itu tidak mesti kita mengalami peristiwa-peristiwa besar. Terkadang keajaiban justru datang dari peristiwa-peristiwa kecil yang disadari. Itu yang paling penting. Hidup bukan sekedar lebih baik, tapi hidup itu lebih sadar, lebih hadir. Itu yang penting. Jadikan setiap langkah menuju arah yang benar. Jangan ada langkah yang menjauhkan kita dari tujuan kita. Setiap langkah ada arahnya, ada arahnya.
Melakukan apapun ada arahnya. Dalam rangka apa ini? Kalau tidak ada tujuan, setiap langkah jadi kacau balau, nggak maju-maju. Makanya hiduplah dengan arah. Belajar membedakan mana yang penting, mana yang bising. Belajar itu. Nah, ini semua yang saya sampaikan itu dalam rangka mengembalikan kita ke frekuensi alami diri kita. Belajar berkata tidak pada hal yang tidak selaras. Belajar berkata ya pada hidup yang selaras. Sesekali harus belajar begitu. Makanya saya sering berulang kali mengatakan 5 hal yang tidak boleh hilang dari diri kita. Harga diri, kesehatan, mimpi diri, moralitas diri, dan yang terakhir kebahagiaan diri. Itu milik kita. Tidak boleh digadaikan pada siapapun. Jadi ya, itu bukan ego, bukan egois. Ada tawaran proyek besar, tapi saat itu saat istirahat, istirahat aja. Percaya, nggak akan kemana kalau rezeki. Tapi demi untuk proyek yang besar itu, kemudian kita menjual kesehatan, menjual harga diri, bahkan diajak kong-kalingkong korupsi pun mau. Itu nggak punya arah hidup. Ingat ya, arah yang sebenarnya dari hidup kembali kepada yang Maha Suci. Dan untuk kembali kepada yang Maha Suci syaratnya cuma satu. Kamu harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Dia tidak menerima yang kotor. Dan untuk suci nggak usah nunggu besok. Saat ini. Lepaskan penilaian, lepaskan penghakiman, lepaskan segala dualitas. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah memasuki rumah Allah Al-Muqaddas itu, syaratnya cuma satu. Lepaskan kedua terompahmu Musa. Hanya itu diperintahkan Allah untuk memasuki rumah yang suci. Disuruh melepaskan kedua terompah. Tahu terompah? Kiri kanan. Benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Lepaskan itu. Begitu kita melepaskan dari segala dualitas, kita bisa menerima semua hal apa adanya. Saat itu kita mencapai kesucian. Seperti Tuhan menerima semuanya tanpa syarat. Jadi tugas kita saat ini apa? Menjadi orang yang lebih sadar, lebih kuat, lebih utuh. Gimana cara belajarnya? Sederhana Bapak Ibu. Selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Coba banyak melakukan tindakan yang memfokuskan kesadaran kita pada nafas. Nafas itu gak sembarang loh kalau disadari. Saya kalau duduk seperti ini, saya tidak mau meluangkan waktu saya untuk hal yang tidak berguna. Ketika napas masuk, saya izinkan. Bahkan saya imajinasikan napas masuk itu membawa energi cinta. Ketika dia tinggal, saya hati-hati. Tidak mau ketika napas sedang tinggal di dalam, kemudian saya mencipta sesuatu yang buruk. Karena sedang direkam oleh napas saya. Saya nggak mau. Ketika napas keluar, saya lepaskan. Seperti saya melepaskan apapun dalam hidup. Dan ketika napas keluar, kadang-kadang saya sadari dia sedang membawa segala yang tidak baik yang ada di pikiran saya. Sehingga pikiran lebih jernih. Silakan, itu kan imajinasi. Itu adalah kreativitas. Bahkan minum pun, ketika minum, bilang sama air, kamu adalah sumber kebahagiaan bagi saya. Setiap tetesmu adalah sarana hidup bagi saya. Saya izinkan sekarang kamu masuk ke dalam tubuh saya, membereskan semua ketidakberesan dalam tubuh saya,
menjadi penyembuh bagi tubuh saya. Minum. Ketika minum, rasakan setiap tetesnya. Kita minum aja tidak sadar. Minum aja. Coba, semua yang masuk ke dalam diri kita itu sadari. Yang paling pokok adalah menyadari nafas. Bayangkan, orang bernapas biasa tanpa ritme bisa menciptakan segala peradaban di bumi ini. Kebayang gak kalau orang bisa bernapas dengan teratur? Coba Bapak Ibu rasakan. Ketika Bapak Ibu marah, napasnya jadi tidak teratur, pendek, jantung berdebar-debar, betul? Perasaan jadi tidak enak, pikiran jadi kacau. Coba, begitu kita tarik napas pelan, napas itu bukan fenomena biologis, tapi napas itu adalah upacara sakralnya alami. Upaya sakralnya alam. Kenapa? Subhanallah. Napas itu adalah daya kehidupan kita yang luar biasa. Yang nyaris tanpa kita sadari selama ini. Siap kembali ke frekuensi? Yuk, kembali ke frekuensi alami. Segala peristiwa-peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita saat ini, itu adalah panggilan pulang. Supaya kita kembali ke frekuensi alami kita. Hiduplah selaras dengan kehendak semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.